Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Ivan Agustian dari Universitas Terbuka Bangka Belitung, dari Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Negara. Umur saya 22 tahun dan NIM saya 051003503. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan kualitas layanan penyaluran bantuan sosial melalui digitalisasi, transparansi, dan pengawasan partisipatif di Desa Pedindang. Makalah yang saya buat kemarin membahas permasalahan pelayanan publik dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya di Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, di tempat saya tinggal. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena ketidaktepatan sasaran yang tidak mutakhir, minimnya keterbukaan informasi, dan lemahnya pengawasan masyarakat. Dari kondisi tersebut, menyebabkan pemanfaatan program sosial tidak optimal, menimbulkan kecemburuan sosial, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Dalam mengkaji persoalan tersebut, makalah ini menggunakan beberapa teori penting dalam administrasi publik. Yang pertama, konsep manajemen pelayanan publik. Yang kedua, Neo Public Management atau NPM. Dan yang ketiga, good governance. Manajemen pelayanan publik menekankan perlunya kualitas layanan, kejelasan prosedur, serta kemampuan aparatur dalam memberikan layanan yang efektif. Sementara itu, NPM menekankan modernisasi pelayanan melalui digitalisasi dan pengajuan efisiensi birokrasi. Adapun konsep good governance menjadi kerangka normatif yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kesetaraan dalam layanan UNDP 2020. Hasil analisis terhadap kondisi di Desa Pedindang menunjukkan adanya beberapa akar masalah utama. Yang pertama, ketidakakuratnya data penerima bantuan, karena pendataan tidak rutin diperbarui dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kemensos 2023. Yang kedua, transparansi masih rendah karena pemerintahan desa belum menyediakan informasi publik yang jelas mengenai kriteria penerima bantuan sosial, mekanisme seleksi, serta data penerima aktual sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan yang terakhir, yang ketiga, partisipasi masyarakat belum optimal sehingga masyarakat validasi dan verifikasi data tidak mendapat masukan memadai dari warga. Padahal, prinsip partisipatif adalah salah satu pilar governance yang baik menurut World Bank 2020. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya ingin menawarkan 3 strategi peningkatan kualitas pelayanan bansos. Yang pertama, strategi digitalisasi layanan, berupa penggunaan sistem informasi desa, integrasi data bansos dengan DTKS secara real-time, penyediaan kanal aduan digital, dan pelatihan aparatur untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan data. Menurut Bappenas 2022, digitalisasi diharapkan mengurangi human error, mempercepat proses validasi, dan meningkatkan efisiensi layanan. Yang kedua adalah transparansi publik, yaitu publik daftar penerima bantuan melalui website desa, papan informasi, serta media sosial. Pemerintahan desa juga perlu membuka dokumen regulasi seperti Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang DTKS agar masyarakat memahami standar pelayanan penerima. Transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah kecurigaan terhadap aparat. Dan yang terakhir, pengawasan partisipatif, yaitu melibatkan warga dalam musyawarah desa, pembentukan community watchdog, dan penyediaan kanal aduan offline maupun online.
Pendekatan ini hanya menguatkan partisipasi publik, tapi juga membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap program sosial. Melalui 3 strategi tersebut, penyaluran bantuan sosial di Desa Pendang diharapkan dapat berjalan lebih adil, akuntabel, dan efisien. Upaya ini sejalan dengan agenda reformasi pelayanan publik nasional serta praktik governance modern yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam meningkatkan pelayanan. Pada akhirnya, saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan layanan bansos tidak hanya bergantung pada regulasi, tapi juga pada sistem data yang akurat, keterbukaan informasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Baik, saya kira hanya segitu yang saya dapat sampaikan tentang informasi yang saya dapatkan. Saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.